bawah itu ada panah keluar. Maksudnya apa? Kalau yang bagian atas itu kas masuk, yang bagian bawah adalah kegiatan kas keluar. Kas masuk itu apa saja? Kalau di kegiatan operasi misalnya pembeli rutin dan pihak lainnya menjual surat berharga, bunga dividen, menjual barang, menjual jasa, yaitu kegiatan rutin yang menghasilkan kas, memasukkan kas. Oke. Kemudian kalau dari pendanaan yang kedua, ada kreditor, ada pemodal. Kita bisa minjam uang atau kita bisa dapat tambahan modal. Nah, kalau pinjam uang kita dapat kas, maka kita melakukan penambahan kas. Kalau pemegang saham memberikan modal, maka kita juga akan mendapatkan kas. Maka itu dia menjadi kas masuk. Sedangkan kegiatan investasi, pembeli insidental dan debitor, misalnya jual harta tak lancar, menerima kembali pinjaman yang diberikan. Misalnya di sini kita menjual gedung atau menjual tanah. Nah, ini kan aset tidak lancar. Kalau kita menjual berarti kita mendapatkan uang. Nah, di sini termasuk kegiatan investasi. Sedangkan untuk kas keluar juga terdiri atas 3 kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi. Kalau kas keluar untuk kegiatan operasi misalnya membeli surat berharga, itu. Kalau pendanaan membayar utang, membayar dividen, itu masuk ke kegiatan pendanaan yang mengeluarkan kas. Sedangkan untuk investasi membeli harta tak lancar, misalnya memberi gedung, membeli pabrik, seperti itu. Untuk meningkatkan produksi kita membeli pabrik baru, membeli pabrik lain. Nah, ini termasuk kegiatan investasi. Oke. Ini jika kita menggunakan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Nanti silakan teman-teman dibaca di halaman 5.11, di situ ada keterangan lagi mengenai kas masuk dan kas keluar. Oke. Kemudian jika kita menggunakan pendekatan akuntansi keuangan, maka ada transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Yang pertama, pengakuan penyusutan, misalnya depresiasi, penghapusan, amortisasi, dan depresi. Yang kedua, adanya dividen dalam bentuk saham atau bonus dalam bentuk saham. Yang ketiga, adanya penilaian kembali harta. Nah, pendekatan akuntansi itu yang seperti apa? Silakan teman-teman buka halaman gambar 5.2, halaman 5.12. Oke. Di situ karena karena kita menggunakan akuntansi keuangan itu berdasarkan neraca dan ikhtisar laba rugi. Di situ ada neraca dan ikhtisar laba rugi. Kalau neraca terdiri atas harta, utang, modal. Sedangkan ikhtisar laba rugi ada pendapatan dan beban, revenues dan expenses. Oke. Dalam harta atau utang, di situ ada perubahan. Jika terjadi perubahan harta lancar di luar kas terhadap harta dan utang itu, maka akan terjadi atau maka pada saat itu terjadi perubahan kas. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau ikhtisar laba rugi, jika di situ terdapat laba bersih, dapatan disesuaikan menjadi kas masuk, beban disesuaikan menjadi kas keluar. Ini cara kita menyesuaikan ikhtisar laba rugi ke dalam anggaran kas. Setelah itu, arus kas dari kegiatan operasi ini akan menjadi arus kas dari kegiatan operasi. Sekarang coba teman-teman lihat di halaman 513. Kalau kita menggunakan pendekatan akuntansi keuangan, maka kas masuk itu terdiri dari laba bersih, beban depresiasi, beban amortisasi, beban depresi,
Beban penghapusan piutang, rugi menjual harta tak lancar, piutang dan sediaannya turun, utang jangka pendeknya naik. Oke, sedangkan kas keluar berarti rugi bersih, laba dari jual harta tak lancar, piutang dan sediaannya naik, dan utang jangka pendek turun. Nah, ini akan mengurangi kas, atau kasnya adalah kas keluar. Kemudian di situ ada contoh pada tabel 5.1. Di sini adalah dasar akrual diubah menjadi dasar kas. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan akuntansi keuangan, dasar akrual harus diubah dulu menjadi dasar kas. Jadi di situ ada contoh penjualan laba kotor dikurangi laba bersih, kemudian dikurangi penyusutan, dikurangi pajak, sehingga laba bersihnya adalah 225. Kemudian ada penyusutan sebesar 100 juta. 225.000 penyusutannya 100 juta. Maka arus kas masuk bersih adalah 325. Bentar. Iya. Laba bersih penyusutan sebentar. Kalau yang bawah laba bersihnya sebelum penyusutan 350, kemudian dikurangi pajak, dikurangi penyusutan menjadi 250, kemudian dipotong pajak sama dengan 25, maka laba bersihnya 225. Arus kasnya sama dengan 350 dikurangi pajak sama dengan 325. Laba bersih ditambah penyusutan. Oke, kita mundur lagi. Kas masuk adalah laba bersih ditambah beban depresiasi, ditambah beban amortisasi, ditambah depresi, ditambah beban penghapusan piutang, ditambah ini semuanya. Maka kalau di sini arus kas masuk berarti laba bersih 225 ditambah beban penyusutan 100. Nah, jadi hasilnya sama dengan 325. Oke, teman-teman. Seperti ini. 325. Oke. Sekarang kita ke ramai sekali, mohon maaf. Sekarang kita ke tabel 5.1. Halo.